Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami tentang pemeriksaan ekuitas. Di materi kami ini, kami akan menjelaskan beberapa materi. Satu, yaitu apa itu pemeriksaan ekuitas. Yang kedua, jenis-jenis pemeriksaan ekuitas. Yang ketiga, tujuan pemeriksaan ekuitas. Dan yang keempat, prosedur pemeriksaan ekuitas. Sebelum kami menjelaskan materi kami, saya dulu mau perkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Saya sendiri, Felis Manhura. Halo, perkenalkan nama saya Emma Nur Hidayati. Perkenalkan, nama saya Putri. Halo, nama saya Wina Wisman. Baik, saya akan menjelaskan apa itu ekuitas. Ekuitas merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan, sedangkan dari pemilik perusahaan modal adalah bagian hak atas kekayaan bersih perusahaan. Selain itu, ekuitas memiliki pengertian sebagai selisih nilai antara nilai aset dengan liabilitas atau kewajiban. Artinya secara umum, ekuitas dapat diartikan sebagai besaran hak yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha terhadap harta yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kenapa juga ekuitas sering disebut sebagai modal? Karena modal merupakan suatu harta yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memenuhi operasional perusahaan, yang nantinya harta tersebut mengalami resort atau pengurangan karena harus membayar kewajiban perusahaan seperti utang dan beban. Baik, sekian materi dari saya tentang pemeriksaan ekuitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis ekuitas. Jenis-jenis ekuitas terbagi jadi 4, yaitu ekuitas rumah, ekuitas pemilik, ekuitas pemegang saham, dan yang terakhir pembiayaan ekuitas. Ekuitas rumah. Nilai ekuitas rumah penting bagi Anda yang ingin mendapatkan keuntungan dari menjual rumah ataupun pembelian rumah. Yang kedua, ekuitas pemilik. Nilai modal yang dimiliki oleh pemilik usaha. Nilai tidak akan masuk ke bursa efek usaha. Dan sepenuhnya semua keuntungan usaha dari usaha masuk ke kantong pemilik usaha tersebut. Yang ketiga, ekuitas pemegang saham. Pemegang saham merupakan investasi dari modal yang dikeluarkan, uang yang akan dikembalikan ke pemegang saham apabila semua aset usaha dilikuidasi dan dibayarkan hutang. Yang terakhir, pembiayaan ekuitas. Jenis ini terjadi apabila semua perusahaan berhasil dalam menjalankan usahanya, namun tidak dapat keuntungan. Oleh karena itu, saham atau kepemilikan usaha dapat dijual kepada investor yang kemudian berhasil penjualannya digunakan sebagai pembiayaan pengembangan perusahaan. Nah, setelah teman-teman ngedengerin penjelasan dari teman-teman saya tentang pengertian ekuitas dan juga jenis-jenis ekuitas, di sini saya akan menjelaskan tentang 6 tujuan pemeriksaan ekuitas. Yang pertama itu adalah memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik di dalam permodalan di suatu perusahaan tersebut. Nah, internal kontrol yang baik itu seperti apa? Di sini saya akan menjelaskan 2 saja ya. Yang pertama itu adalah jika ada perubahan modal, misalnya penambahan atau pengurangan modal, itu harus sudah diotorisasi oleh pejabat di perusahaan tersebut. Yang kedua, jika ada pembagian dan pembayaran atas dividen, itu juga harus sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan tersebut. Nah, setelah itu yang kedua adalah untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan sudah sesuai dan tercantum di akta pendirian permodalan di suatu perusahaan tersebut. Nah,
Yang ketiga itu adalah untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah untuk untuk permodalan atau yang menyangkut dengan ekuitas perusahaan tersebut sudah dapat izin-izin dari misalnya ke Kemhumkam, terus ada BPKM, BKPMD, terus ada Bapepam LK dan SK Presiden. Itu juga harus sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, terus yang keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terdapat ekuitas telah mendapat otorisasi yang baik dari pejabat perusahaan yang berwenang seperti direksi, dewan komisaris, RUPS maupun dari instansi pemerintah seperti di poin nomor 1 tadi. Nah, jika terdapat internal kontrol yang baik, aku sebutin ada yang satu tadi. Jika ada perubahan, penambahan dan pengurangan harus sudah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang di perusahaan tersebut atau dari instansi pemerintah. Terus yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained engineers atau accumulated losses didukung oleh bukti yang sah. Bukti yang sah itu seperti apa? Bukti-bukti audit seperti bukti dokumen, terus ada 4 bukti, ya kan? Bukti-bukti audit ada 4. Terus itu harus sudah dipenuhi supaya bisa diperiksa oleh auditor. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan SAK. Tahu ya, SAK Standar Akuntansi Keuangan. Dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang tujuan pemeriksaan ekuitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang prosedur pemeriksaan ekuitas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan ekuitas. Dalam prosedur pemeriksaan ekuitas terdapat 11 prosedur yang harus dilakukan oleh auditor. Yang pertama yaitu mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol. Dalam mengevaluasi internal kontrol tidak hanya dilakukan pada saat pemeriksaan ekuitas saja, namun dilakukan pada saat pemeriksaan yang lainnya. Tujuan dari mengevaluasi internal kontrol yaitu untuk melihat apakah entitas tersebut setelah melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan job desk masing-masing dan menyelesaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Prosedur yang selanjutnya yaitu minta akte kopi dari pendirian, surat keputusan pengesahan dari Kemenhumkam, dan surat keputusan dari Badan Koordinasi Pengelola Modal, lalu Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan, dan meminta SK pengesahan dari Presiden RI untuk dijadikan permanent file. Maka prosedur yang selanjutnya yaitu mencocokkan akte tersebut dengan catatan laporan keuangan dan penjelasan yang tertera dalam laporan keuangan tersebut. Apakah data yang dalam akte tersebut sesuai dengan yang ada dalam laporan keuangan? Maka dari itu auditor harus memeriksa dan mencocokkan apakah terdapat kecocokan antara akte tersebut dengan laporan keuangan tersebut. Prosedur yang selanjutnya yaitu untuk perusahaan yang baru didirikan dan masih mendapat tambahan setoran modal dalam jangka periode yang masih diperiksa. Maka harus diperiksa pula bukti dari setoran tersebut dan bukti lainnya, serta dari otoritas pejabat perusahaan tersebut. Kenapa harus diperiksa? Karena harus disesuaikan antara bukti yang ada dengan yang tertera dalam laporan keuangan tersebut. Yang selanjutnya yaitu jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan berapa modal disetor, berapa modal dasar, berapa modal ditetapkan, dan premium serta diskon dari penjualan saham tersebut. Jenis saham yang dimiliki, lembar atau nominal, serta rincian pemegang saham. Sebab itu diperlukan untuk mengkonfirmasi tentang kebenaran dari saham tersebut. Prosedur yang selanjutnya yaitu periksa dokumen pendukung setiap ada perubahan perkiraan terhadap retained earning deficit. Selanjutnya, apabila seandainya terdapat pembagian dividen, maka harus diperiksa pula bentuk pembagian tersebut, apakah berupa kas, berupa stok, ataupun berbentuk properti dividen.
Periksa pula kebenaran dalam pencatatan. Apakah yang dicatat dalam laporan tersebut sudah sesuai dengan apa yang ada pada kenyataan tersebut atau pada bukti? Serta periksa pula otorisasi yang berwenang dan kebenaran perpajakan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Prosedur yang selanjutnya yaitu periksa akumulasi kerugian perusahaan atau accumulated losses or deficit sudah melebihi modal di sektor. Maka apabila itu terjadi akan mempertimbangkan going concern suatu perusahaan. Going concern tersebut yaitu asumsi bahwa perusahaan itu akan berlanjut untuk waktu yang cukup lama sampai mereka memenuhi kewenangan mereka dan tujuan mereka serta kewajiban mereka atau tidak. Prosedur yang selanjutnya yaitu pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada pemegang saham dan Biro Administrasi Efek atau Stock Transference Agent. Prosedur yang selanjutnya yaitu seandainya terdapat treasury stock, maka periksa bukti pembelian treasury stock dan otorisasinya. Yang kedua yaitu bukti penjualan dan otorisasinya apabila treasury stock tersebut dijual kembali. Lalu tanyakan kepada manajemen tujuannya membeli treasury stock. Prosedur yang terakhir yaitu periksa penyajian ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan bukti-bukti yang didapatkan oleh auditor dengan apa yang dicatat oleh akuntan di entitas tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang pemeriksaan ekuitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.